Saya Dewa Ravanur Aini, NIM 235. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pemutusan hubungan kerja adalah pengangguran kerja yang disebabkan oleh suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban seorang karyawan terhadap perusahaan. Pemutusan ini disebut exit system, dapat berupa cuti, pemberhentian, pemecatan, dan pengunduran diri. Nah, selanjutnya menurut Denny Hadi Simanjuta, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan yang disebabkan oleh faktor penting. Selanjutnya, menurut Muhammad Nur Rahmat, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Pemutusan hubungan kerja besar-besaran adalah pemutusan hubungan kerja yang terjadi kepada 10 karyawan atau lebih pada perusahaan dalam 1 bulan atau terjadi rentetan PHK. Nah, PHK dapat dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 12 yang mana pemberhentian KUHP dan seizin P4D dan P4P mengenai rentetan waktu dan izin pemberhentian. Jadi, dapat disimpulkan pemutusan hubungan kerja adalah berakhirnya hak dan kewajiban seorang karyawan terhadap perusahaan. Pemberhentian ini dilakukan karena suatu hal atau suatu bab tertentu dan dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Kumala Dewi, NIM 12405183409 akan menjelaskan tentang jenis-jenis pemutusan hubungan kerja. Dalam literatur ketenagakerjaan terdapat 4 jenis pemutusan hubungan kerja. Yang pertama yaitu pemutusan hubungan kerja oleh majikan dan pengusaha. Pemutusan hubungan kerja model ini yang sering terjadi baik dari kesalahan-kesalahan buruh maupun kondisi perusahaan. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja oleh buruh. Pemutusan hubungan kerja oleh buruh ini berhak diputuskan oleh buruh sendiri baik dari persetujuan majikan maupun tidak dalam persetujuan majikan. Nah, yang ketiga yaitu PHK demi hukum. PHK demi hukum ini terjadi dengan sendirinya sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian antara majikan dan buruh. Nah, yang keempat yaitu PHK oleh pengadilan PPHI. PHK PPHI terjadi karena yang pertama perusahaan mengalami pilot yang terdapat pada pasal 165. Yang kedua, PHK terhadap anak yang tidak memenuhi syarat untuk bekerja ini terdapat pada pasal 68. Dan yang terakhir, PHK karena berakhirnya PK. Ini terdapat pada pasal 154 huruf B kalimat kedua. Menurut Mangku Prawira, terdapat 2 jenis pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja sementara dan pemutusan hubungan kerja permanen. Pemutusan hubungan kerja sementara ini dengan alasan internal perusahaan, misalnya dalam kondisi moneter dan krisis, sehingga menyebabkan perusahaan mengalami chaos karena siklus bisnis. Nah, yang kedua yaitu PHK permanen. Terdapat atrisi dan transmisi. Atrisi ini pemberhentian dengan alasan misalnya pensiun, meninggal, atau pengunduran diri. Nah, yang kedua yaitu terdapat transmisi. Transmisi ini pemberhentian dengan alasan dipecat karena kondisi bisnis ataupun ekonomi. Nah, sedangkan menurut Sedarmayanti terdapat 2 jenis pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja sementara dan pemutusan hubungan kerja permanen. Pemutusan hubungan kerja sementara ini biasanya terjadi terhadap karyawan tidak tetap. Sedangkan pemutusan hubungan kerja permanen ini sering disebut pemberhentian karena terputusnya ikatan kerja.
Dan yang terakhir yaitu menurut Mutiara S. Panggabean, terdapat 4 jenis pemutusan hubungan kerja. Yang pertama yaitu pemutusan hubungan kerja atas dasar kehendak sendiri. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja karena memang habis masa kontrak dan karyawan tidak dibutuhkan lagi. Nah, yang ketiga yaitu pemutusan hubungan kerja karena sudah mencapai umur pensiun. Saat berhenti biasanya terjadi pada umur 60-65 tahun. Dan yang terakhir yaitu pemutusan hubungan kerja karena kehendak perusahaan itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Utari Nurbiantari, NIM 212. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja normal. Pemutusan hubungan kerja normal atau biasa disebut dengan pensiun merupakan hal yang sangat wajar terjadi di dalam perusahaan. PHK ini terjadi karena hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan telah usai. Karyawan sendiri telah memenuhi tugasnya dan pengabdiannya di dalam perusahaan. Dengan demikian, karyawan biasanya mendapatkan sebuah penghargaan atas jasanya selama mengabdi di perusahaan. Hal ini tidak terpisah dari bagaimana pengalaman bekerja dan tingkat kepuasan kerja seseorang dalam memainkan perannya yang telah dipercayakan kepadanya. Jika seseorang mengalami kepuasan yang tinggi pada pekerjaannya, maka masa pensiun ini harus dinilai positif. Artinya, ia harus ikhlas melepas segala atribut dan kebanggaannya yang disandingkan selama melaksanakan tugas dan bersiap untuk memasuki masa kehidupan yang tanpa peran. Kondisi yang demikian memungkinkan pula munculnya perasaan sayang untuk melepaskan jabatan yang telah digelutinya. Nama saya Hutam Dini Pranasa, NIM 204, akan melanjutkan tentang materi yaitu pemutusan hubungan kerja. Jadi menurut Mas Wirwan Kumara Utami dan Rosil mengungkapkan bahwa secara teknik pensiun berartinya suatu masa kerja. Tetapi secara psikologis dan sosiologis pensiun mempunyai makna dan dampak yang tidak sama pada semua orang. Jadi perubahan yang biasanya cukup drastis ini lebih lanjut Kumara dan kawan mengatakan bahwa individu yang menghadapi pensiun dituntut untuk melanjutkan penyesuaian. Kemudian di sini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri secara terhadap pensiun, yaitu yang pertama adalah pensiun secara sukarela dan terencana. Nah, di sini pensiun secara terpaksa dan tergesa-gesa. Orang yang pensiun secara sukarela dan terencana mempunyai pandangan yang positif tentang pensiun, yang dimana biasanya adalah mengalami pensiun secara tidak terpaksa. Jadi tidak akan merasa berat untuk menghayatinya sebagai seorang pensiunan. Kemudian yang kedua adalah perbedaan individu yang didasari oleh faktor kepribadian. Jadi yaitu seorang yang pandangan luas dan fleksibel dapat menerima status baru sebagai pensiunan dan dapat beradaptasi dengan situasi yang baru. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan dan persiapan individu. Di sini dalam hal ini seorang telah mempersiapkan diri secara matang dengan berbagai kegiatan sebelum masa pensiun tiba. Jadi dari segi baik mental dan material orang menjadi lebih siap pada saat akan mengalami pensiun. Kemudian situasi lingkungannya, di mana pensiunan yang tinggal di lingkungan sesama pensiunan memiliki semangat atau keyakinan diri yang lebih tinggi daripada pensiunan yang tinggal di lingkungan heterogen atau yang bisa dikatakan lingkungan yang campur aduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sarianti Pangesti, NIM 223 akan menyampaikan materi berkaitan dengan pemberhentian tidak atas kemauan sendiri. Nah, perkembangan suatu organisasi itu juga ditentukan oleh lingkungan di mana organisasi tersebut beroperasi dan juga memperoleh dukungan agar organisasi tersebut dapat terus survive. Nah, tuntutan yang berasal dari luar maupun dari dalam itu dapat memaksa organisasi melakukan perubahan termasuk di dalam penggunaan tenaga kerja. Dampak dari perubahan komposisi sumber daya manusia ini antara lain ialah pemutusan hubungan kerja. Nah, pada dewasa ini tuntutan itu lebih banyak berasal dari kondisi ekonomi, politik, dan juga perubahan nilai tukar uang.
Nah, Manulang tahun 1988 itu mengemukakan bahwa istilah pemutusan hubungan kerja itu dapat memberikan beberapa pengertian, yaitu yang pertama ada termination, yaitu pemutusan hubungan kerja karena selesainya atau berakhirnya kontrak kerja yang telah disepakati. Yang kedua itu ada dismissal, yaitu pemutusan hubungan kerja karena karyawan itu melakukan tindakan yang melanggar disiplin yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Yang ketiga itu ada redundancy, yaitu pemutusan hubungan kerja karena perusahaan itu melakukan pengembangan dengan menggunakan mesin-mesin berteknologi baru. Dan yang keempat itu ada retrenchment, yaitu pemutusan hubungan kerja yang dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi. Nah, Filippo 1981 itu membedakan pemutusan hubungan kerja di luar konteks pensiun itu menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada layoff. Layoff ini terjadi ketika seorang karyawan yang memiliki kualifikasi yang membanggakan itu harus dipurnatugaskan karena perusahaan itu sudah tidak membutuhkan sumbangan jasanya lagi. Yang kedua itu ada outplacement. Outplacement ini ialah pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh perusahaan yang ingin mengurangi banyak tenaga kerja. Nah, yang ketiga itu ada discharge. Discharge ini adalah pemutusan hubungan kerja berdasar kenyataan bahwa karyawan tersebut itu kurang mempunyai sikap dan juga perilaku kerja yang memuaskan. Nah, dari pengertian yang disampaikan oleh Manulang dan Filippo tersebut itu tampak bahwa penyebab pemutusan hubungan kerja itu dapat berasal dari dua pihak. Di satu sisi penyebabnya itu dapat berasal dari kualifikasi, perilaku, dan sikap karyawan yang kurang memuaskan, dan di sisi lain itu dapat berasal dari pihak manajemen yang seharusnya dengan keahlian dan juga kewenangan yang diserahkan kepadanya itu mampu untuk mengembangkan perusahaan, namun dalam kenyataannya itu justru menimbulkan kesulitan bagi organisasi dan juga harus mengambil keputusan untuk efisiensi tenaga kerja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reza Fauzi dari Manajemen Bisnis Syariah 5E akan sedikit menjelaskan tentang kelompok 5 manajemen sumber daya manusia. Ya, sudah dibacakan di video sebelumnya. Di sini sudah disebutkan di atas. Penyebab pemerintahan pegawai pada umumnya juga disebabkan oleh keinginan perusahaan atau keinginan pegawai tersebut, yang bisa diambil kalimat antara memecat, mem-PHK, dan resign dari perusahaan tersebut. Pemutusan hubungan kerja ini yaitu paling sering terjadi yang memutuskan itu perusahaan tersebut. Mungkin alasannya mem-PHK pegawai tersebut mungkin sudut pandang dari mereka berdua, pihak satu atau dua sudah mulai bertentangan dan tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik. Namun pemberhentian karyawan ini berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan masalah dan melakukan mediasi dalam arti mediasi dari pihak pegawai yang di PHK oleh pemimpinnya atau leader, atas kesepakatan lah, mungkin bisa dikatakan kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Nurtianing, NIM 233 akan menjelaskan studi kasus yang pertama, yaitu tentang pemutusan hubungan kerja PT Pendowo Polisindo Perkasa. Di sini PT Pendowo Polisindo Perkasa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya yang melakukan demo atau mogok kerja secara tidak sah. Kenapa dianggap tidak sah oleh perusahaannya? Karena pekerja dianggap tidak memenuhi prosedur mogok kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal perwakilan dari pihak perusahaan telah melakukan panggilan terhadap para pekerja tetapi tidak ditanggapi. Oleh sebab itu, mogok kerja dianggap tidak sah dan dikualifikasikan sebagai tindakan mangkir. Sesuai pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
bahwa pekerja yang mangkir selama 5 hari atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Semua pihak telah menempuh upaya penyelesaian dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pasuruan. Kemudian terbitlah ajuran kepada PT Pendowo untuk mempekerjakan kembali pekerjanya dan membayar upah dengan proses. Tetapi PT Pendowo menolak anjuran tersebut. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran tersebut, maka pihak lainnya dapat melanjutkan penyelesaiannya dengan mengajukan gugatan pengadilan hubungan industrial. Hal tersebut kemudian dilakukan oleh 10 pekerja, lalu muncul putusan yang mengabulkan gugatan pekerja sebagian, yaitu menyatakan bahwa pekerja tidak mengundurkan diri tetapi diputus hubungan kerjanya, menghukum PT Pendowo membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, serta menyatakan PKWT antara PT Pendowo dengan para pekerja batal demi hukum dan berubah menjadi PKWTT. Dengan hasil tersebut, PT Pendowo tidak terima dengan adanya putusan tersebut. Kemudian mengajukan kembali kasasi ke Mahkamah Agung. Lalu Mahkamah Agung membatalkan putusan PHI, menyatakan gugatan pekerja tidak dapat diterima dan menghukum para pekerja membayar biaya perkara. Hubungan kerja antara pekerja dengan PT Pendowo didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi tidak masalah apabila dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian penjelasan studi kasus yang pertama dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Harusudin, NIM 213. Di sini saya akan menyampaikan tentang studi kasus yang kedua, yaitu tentang pemutusan hubungan kerja oleh PT Medco Lestari Papua. Nah, di mana PT Medco Lestari ini melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya secara besar-besaran dikarenakan merosotnya pendapatan. Nah, apa yang dilakukan oleh PT tersebut ini tidaklah atau dibenarkan oleh undang-undang. Seperti yang dikemukakan oleh Ridwan Halim bahwa alasan terjadinya PHK yaitu karena merosotnya hasil produksi, merosotnya pendapatan perusahaan, merosotnya kemampuan perusahaan untuk membayar upah atau gaji, dan yang keempat dilakukan rasionalisasi atau penyederhanaan. Rujukan yang dipakai yaitu pada pasal 62 UU nomor 13 tahun 2003, apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu atas berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya, dan itu pun dilakukan oleh PT Medco Lestari, meskipun beberapa masih ada yang belum dibayarkan. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami, dan jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.